Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Abdullah Rafiun di Abdullah Rafiun Channel atau ARCN. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah masih tentang seputaran tes PPK, yaitu untuk tes bakat skolastik atau lebih khusus lagi pada kemampuan penalaran. Nah, sebelum kita masuk kepada bentuk-bentuk soal dan pembahasan untuk tes bakat skolastik ini, alangkah baiknya saya antar dulu atau saya berikan pengetahuan lebih awal dulu apa sih itu tes bakat skolastik. Nah, silakan simak video berikut sampai selesai. Nah, tes bakat skolastik adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang. Tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual atau IQ seseorang. Nah, ada 3 subtes tes bakat skolastik ini, yaitu yang pertama, subtes verbal, mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa. Subtes verbal terdiri dari sinonim, antonim, analogi, dan wacana. Dan yang kedua adalah subtes kuantitatif, yaitu untuk mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika, dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Subtes kuantitatif terdiri dari deretan angka, aritmetika, dan aljabar, dan geometri. Sedangkan yang ketiga itu adalah subtes penalaran, yaitu mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Subtes penalaran terdiri dari penalaran logis, diagram, dan analitis. Nah, subtes yang ketiga inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Ya. Kenapa kita memilih ini? Nah, ini sesuai dengan berdasarkan persiapan rekrutmen guru P3K, narasumbernya dari Rekon Data Dirjen GTK. Di sini disebutkan bahwa tes bakat skolastik yang diukur itu adalah lebih khusus ke konten penalaran, ya, ke konten penalaran. Jadi bukan tes verbal dan tes kuantitatifnya, tapi tes penalaran. Untuk tes verbal dan tes kuantitatif ini biasanya digunakan untuk pada tes CPNS. Nah, sementara untuk PPK atau P3K ini berbeda dengan tes CPNS. Tidak ada lagi tes untuk mengukur tes intelijensi umum. Di dalamnya ada tes verbal dan tes kuantitatif. Nah, di PPK ini yang akan dites hanya subtes penalaran. Nah, banyak soalnya pun ini ada 40 nomor, waktu yang dibutuhkan 60. Ya. Waktu yang dibutuhkan 60 ya dilihat saja nanti bentuk tesnya bagaimana, apakah pendek atau panjang atau butuh kira-kira penalaran yang cukup lama sehingga apakah waktu ini 60 menit ini memadai atau mencukupi untuk menjawab soal 40 nomor ini. Bobotnya cukup tinggi loh, 60%. Nah, dibanding dengan tes manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara 40%. Nah, untuk tes manajerial dan sosiokultural pun ini kemarin di video sebelumnya sudah saya bahas atau saya sudah berikan bentuk soal yang berkaitan dengan manajerial dan sosiokultural ini. Oke, itu mungkin informasi awal tentang tes bakat skolastik ini. Silakan disimak terus videonya sampai akhir, jangan di skip karena soal yang akan saya berikan akan saya lengkapi dengan bagaimana cara menganalisisnya. Oke, kita mulai soalnya. Yang pertama dulu untuk bagian penalaran logis. Apa sih penalaran logis itu di tes kemampuan penalaran ini? Nah, tes penalaran logis kadang disebut pula tes logika formil, merupakan bentuk tes yang digunakan untuk mengetahui serta mengukur logika atau penalaran seseorang guna menganalisa perihal suatu pernyataan berupa informasi dan bagaimana memecahkan masalah berdasarkan informasi tersebut.
serta mampu menarik kesimpulan yang logis secara cepat dan tepat. Yang perlu saya garis bawahi di sini di penalaran logis ini adalah bagaimana kita menarik kesimpulan secara cepat dengan cara yang logis. Ya, dengan cara yang logis. Karena nanti akan berbeda lagi dengan penalaran analitis. Nah, oke, untuk penalaran logis ini kita harus membaca lebih cepat, ya, kemudian menarik kesimpulannya secara logis. Ya, bagaimana bentuk soalnya? Kita lihat nomor 1. Nomor 1, hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini bukan pelukis ternama. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah titik-titik. A. Orang ini pasti Leonardo. B. Lukisan Mona Lisa bisa dibuat Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis objek lainnya. C. Orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. D. Orang ini pasti bukan Leonardo. E. Leonardo pelukis tidak ternama. Nah, secara logisnya yang pertama tadi, orang ini pasti Leonardo. Leonardo kan pasti dia pelukis ternama, sedangkan orang ini bukan pelukis ternama. Kenapa kita katakan Leonardo pelukis ternama? Ya karena Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Di pernyataan pertama, hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo kan mampu meniru, berarti dia Leonardo ini pelukis ternama. Jadi orang ini pasti Leonardo, salah. Karena orang ini bukan pelukis ternama. B. Lukisan Mona Lisa bisa dibuat Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis objek lainnya. Ini salah, karena masa pelukis ternama tidak bisa melukis objek lainnya. Melukis Mona Lisa aja bisa. C. Orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. Salah, karena orang ini bukan pelukis ternama. Nah, sementara yang bisa meniru lukisan Mona Lisa itu adalah pelukis ternama. D. Orang ini pasti bukan Leonardo. Ya, ini pasti jawabannya. Orang ini pasti bukan Leonardo. Karena dia tidak ternama. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. Ya, itu ya. Yang pertama, sekarang yang kedua. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Dengan demikian, titik-titik. Nah, kita akan berpikir lagi secara logis. Melihat pilihan jawabannya. A. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. B. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama namun bukan kamus. C. Semua buku yang dimiliki Anton bukan buku-buku agama dan juga bukan kamus. D. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. E. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan sebagian sisanya adalah buku-buku umum. Kita lihat yang pertama, sebagian buku Anton adalah buku-buku agama. Ya, coba kita lihat ini. Sebagian buku dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Ini benar dan bukan kamus. Nah, dan bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Nah, ini yang sudah mengarah ke sini nampaknya ya. Coba kita lihat B. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Nah, salah karena harusnya ini kata sebagian ini. Karena sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku agama, bukan semua, tapi dia sebagian. Nah, B. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Nah, salah lagi karena dia harusnya sebagian. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Salah lagi. Ya, dia harusnya sebagian. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan sebagian sisanya adalah buku-buku umum. Nah, sebagian lain sisanya adalah buku-buku umum, tidak ada keterangan di soal ini. Berarti yang benar itu adalah A. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Oke, kita ke soal nomor 3. Dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Purwakarta terletak di utara Bandung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah titik-titik. A.
dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak harus melewati Purwakarta. B. Purwakarta terletak di selatan Jakarta. C. Purwakarta terletak di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta. D. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kita lihat ini dari Bandung bisa ke Jakarta meski tidak harus melewati Purwakarta. Bisa saja, tapi itu kan di luar konteks ini. Bisa saja naik pesawat, tapi itu kan sudah di luar konteks. Karena kontekstualnya dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Nah, berarti ini salah. Purwakarta terletak di selatan Jakarta. Ini kita simpan dulu. Purwakarta terletak di tengah-tengah antara Bandung dan Jakarta. Ini salah. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Nah, ini simpan lagi. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, tinggal 2, B dan D ini coba kita buat jawabannya di sini. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Kita buktikan ini adalah Bandung. Kita buat dulu arah mata anginnya. Di sini utara, selatan. Ya. Bandung, dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Jadi Purwakarta. Nah, Purwakarta terletak di utara Bandung. Berarti Purwakarta di sini. Nah, di utaranya Bandung ya, utara Bandung. Nah, kenapa tidak memilih B? Purwakarta terletak di selatan Jakarta. Jakartanya kemana? Bisa saja di sini ya, itu Jakarta. Bisa saja saya letakkan di sini, di sini, ya. Tidak ada keterangan di konteks soalnya ini. Saya letakkan di sini. Inilah Jakarta. Purwakarta ke Jakarta. Jadi tidak ada keterangan di soal ya yang lebih jelas mengatakan bahwa ini Purwakarta ini terletak di selatan Jakarta. Selatan itu berarti ke bawahnya. Ya. Ke bawahnya dari Jakarta ini. Nah, selatan. Bisa ini kan tidak jelas. Bisa saja ke barat daya atau ke timur atau ke barat. Nah, yang jelas di soal ini adalah letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Ini Purwakarta berarti selatannya kemana? Nah, Bandung ke sini berarti ke arah selatannya. Maka yang benar adalah D. Oke, nomor 4. Anton anggota pramuka. Anggota pramuka pintar memanjat pohon. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah titik-titik. Nah, kita lihat pilihan jawabannya Anton anggota pramuka tapi tidak pintar memanjat pohon. B. Anton pintar memanjat pohon setelah menjadi anggota pramuka. C. Anton pintar memanjat pohon. D. Memanjat pohon menjadi syarat untuk menjadi anggota pramuka. E. Semua anggota pramuka dilatih memanjat pohon. Nah, untuk soal seperti ini penarikan kesimpulan yang akan kita gunakan adalah tipe penarikan kesimpulan dengan menggunakan aturan silogisme. Ya, aturan silogisme itu jika P maka Q, pernyataan pertama, kemudian pernyataan kedua, jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Nah, Anton anggota pramuka pintar memanjat pohon. Ini anggota pramuka ini dicoret. Kalau silogisme itu ini dicoret. Maka yang tersisa adalah Anton pintar memanjat pohon. Maka jawaban yang benar itu adalah C. Ya. Nah, silakan ya disimak dilihat kembali nanti untuk yang penalaran silogisme itu menggunakan penarikan kesimpulan dengan aturan silogisme. Oke, nomor 5. Diba kakaknya Sarah, namun adiknya Gari. Dina juga adik Diba dan lebih tua usianya dibandingkan Sarah. Sebutkan urutan keempat saudara itu dimulai dari yang paling tua usianya. Nih pilihannya ya. Kita mulai, patokan kita di sini adalah Diba. Nah, ini Diba. Diba kakaknya Sarah. Ya, berarti Sarah ini kita lihat dulu ke sini, yang kayak muda, ke kiri itu muda, ke kanan ini tua. Kalau Diba kakaknya Sarah berarti Sarah lebih muda, kita letakkan di sini Sarah. Namun adiknya Gari, ini patokan kita Diba, ya berarti Diba itu adik dari Gari, berarti Gari itu kakak Diba, berarti lebih tua dari
Diba di sini Gary, ya, GR. Dini juga adik Diba dan lebih tua usianya dibandingkan Sarah. Adik berarti ke kiri ya. Tapi dia lebih tua usianya dibandingkan Sarah, berarti Dini di sini. Nah, urutan keempat saudara itu dimulai dari yang paling tua usianya adalah berarti Gary, Diba, Dini, dan Sarah. Jawabannya adalah B. Oke, cukup ya 5 nomor untuk penalaran logis. Begitulah gambaran soalnya. Jadi melihat soalnya yang begitu panjang-panjang ini memang dibutuhkan kecepatan membaca dan menarik kesimpulan secara logis ya. Karena nanti akan kita mau bekerja dengan atur dengan waktu ya. Kita lanjut ke dari bagian dari tes penalaran ini namanya penalaran analitis. Nah, apa itu penalaran analitis? Tes penalaran analitis merupakan tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan membaca, mencerna, menganalisis suatu informasi, baik dalam bentuk teks ataupun paragraf, serta memanipulasi informasi atau data tersebut dan menarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran yang bersifat analisa. Jadi, kesimpulan pada penalaran ini tidak didasarkan pada penalaran logis, tetapi didasarkan pada penalaran analisa. Jadi, berdasarkan informasi atau data kemudian dianalisa dan baru bisa didapatkan kesimpulan. Nah, sudah nampak jelas perbedaan antara penalaran logis dan penalaran analitis tadi ya. Bahwa penalaran logis itu yang benar kita menggunakan logika kita untuk menarik kesimpulan. Nah, sekarang ini tidak. Kita menganalisa dengan secermat mungkin, baru kita menarik kesimpulan. Ini penalaran analitis. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Silakan simak video ini, jangan di skip ya, karena akan saya berikan trik-trik dan pembahasan dari tiap soalnya. Oke, kita mulai nomor 1. Pagi ini Heldi punya rencana. Dia ingin mengembalikan CD Linux kepada Hardoyo setelah merasakan kelezatan soto daging di Jalan Perintis Kemerdekaan 75 Solo. Heldi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Busung di dekat kampus UNS Solo. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh di kantin Busung, tapi ingin minum es buah di dekat Stadion Manahan Solo. Sesudah dari Manahan, Heldi menuju Jalan Perintis Kemerdekaan. Kesimpulannya, A. Heldi pertama-tama akan pergi ke Jalan Perintis Kemerdekaan. B. Sebelum ke Stadion Manahan, Heldi ingin mengembalikan CD kepada Hardoyo sebab takut terlupa. C. Setelah makan soto, Heldi minum es buah di dekat Stadion Manahan. D. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. E. Soto adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Nah, kita lihat Heldi pertama-tama akan pergi ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Salah. Nah, ini di paragrafnya ini, di konteksnya ini sudah dikatakan bahwa nanti setelah merasakan soto daging, berarti A salah. Sebelum ke Stadion Manahan, Heldi ingin kembalikan CD kepada Hardoyo. Salah ya. Nah, sebelum ke Stadion Manahan itu Heldi masih makan pisang goreng. Nah, C. Setelah makan soto, Heldi minum es buah dekat Stadion Manahan. Setelah makan soto. Ya, setelah makan soto, coba kita lihat. Setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh di kantin bus, tapi ingin minum es buah dekat Stadion Manahan Solo. Nah, salah ya. Setelah makan soto, Heldi minum es buah. Ya, bukan setelah makan soto, tapi setelah makan pisang goreng ya. Nah, baru. Kemudian pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Soto adalah makanan pertama yang benar adalah D. Pisang adalah makanan pertama yang akan disantap Heldi. Nah, itu jawabannya. Karena Heldi ingin makan 2 pisang goreng hangat di kantin Busung dekat kampus UNS Solo. Nah, setelah makan pisang, dia tidak mau minum es teh di kantin, baru ke Manahan Solo. Ya, jadi jawabannya D. Oke, nomor 2.
Kejujuran S tidak sebaik D. Terkadang M kurang jujur, tetapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. B lebih suka berbohong daripada H. D cukup jujur, tapi secara umum M lebih jujur daripada D. Dan I sama jujurnya dengan K. D lebih jujur daripada H dan K. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? Nah, ini pilihannya. Nah, kita buat skemanya dulu. Nah, menganalisa ini membutuhkan waktu yang lama. Kita lihat analisanya. S ya kurang jujur dari D ya. M lebih jujur dari R. B kurang jujur ya daripada H. M lebih jujur daripada D. I sama dengan K. D ya lebih jujur dari H dan K. Nah, dari siapakah di antara mereka yang paling jujur? Nah, kita lihat yang paling jujur itu yang coba cara yang lebih besar dari M lebih jujur dari R. M lebih jujur dari D. Sementara D itu lebih jujur daripada S. Ya. Dia lebih jujur daripada H dan K, berarti dia lebih jujur juga daripada I. Maka yang paling benar itu adalah M. M lebih jujur daripada semuanya. Ya, karena ini M lebih jujur daripada D. M juga lebih jujur daripada R. Sudah itu nomor 2 secara dianalisis secara logis, ya, secara penalan cara analisa. Cara menganalisanya seperti ini ya. Kita ke nomor 3. Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah dibelikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Roti keju lebih disukai Faik daripada es krim, sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan kesukaannya terhadap es jus durian. Dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar bersedia makan nasi? Nah, panjang kan kalimatnya, jadi harus memang dibaca secara cepat dan dianalisa pula dengan cepat untuk dicari kesimpulan. Roti keju A roti keju, B mangga arum manis, C es krim, D permen coklat, A jus durian. Nah, dari soal ini setelah dibaca secara seksama, yang paling benar itu adalah permen coklat, karena permen coklat itu bisa melupakan roti keju. Nah, roti keju itu sama dengan lebih baik daripada es krim. Nah, es krim sama dengan es durian, ya. Dan roti keju juga lebih disukai daripada mangga arum manis. Tapi roti keju tadi kan roti keju itu masih di atas dari permen coklat. Jadi jawaban adalah permen coklat. Oke, nomor 4. Nah, bentuk teks yang baru yang seperti ini untuk tes analisis ini biasa jadi ada satu paragraf itu bisa menjawab untuk mencakup 2 atau 3 nomor soal. Ya. Jadi teks untuk menjawab soal nomor 4 sampai dengan nomor 5. Contohnya seperti ini ya. Dodi seorang anak yatim. Dia memiliki kucing kesayangan dinamakan Didi. Dodi dan Didi kemana-mana sering berdua, bagaikan kakak beradik. Di sekolah, Dodi sangat disayang oleh Bu Rina. Di antara seluruh murid kelas 1 SD, Bu Rina paling menyayangi Dodi karena selain sudah yatim, dia juga anak bungsu dan berwajah imut. Tony adalah teman paling akrab Dodi. Meski tidak seangkatan, mereka berdua sangat akrab dan sering bermain di sungai dan sawah bersama. Tony sering mengolok-olok Dodi sebagai anak manja, tapi itu hanya gurauan dan Dodi menerima hal itu. Sebab jalan dari rumah Dodi menuju ke sekolah cukup jauh sehingga terkadang dia meminta tolong dibonceng sepeda motor Pak Sobarin, tetangganya yang tempat kerjanya searah dengan arah sekolah Dodi. Kita lihat pertanyaannya, mana yang mungkin terjadi? Tony dan Dodi sering berkelahi karena Tony suka mengolok-olok, salah. B. Tony suka mengejek Dodi sehingga Dodi sangat membencinya, salah. Dan mereka akrab. Dodi tidak disukai teman-teman kelasnya karena berwajah galak, salah, karena dia wajahnya imut. D. Rumah Dodi dan Pak Sobarin berada 4 km
di sebelah selatan sekolah Dodi, sedangkan tempat kerja Pak Sobarin berada 2 km di sebelah utara sekolah Dodi. Kita simpan dulu. Bu Rina lebih menyukai anak sulung karena anaknya salah, karena Bu Rina lebih suka anak manja. Maka tanpa kita uraikan yang D ini, maka jawabannya itu adalah D. Jika kita uraikan pun berarti sekolahnya kan di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya Pak Dodi ini di sebelah selatan, berarti rumah Dodi dan rumah Pak Sobarin di sebelah selatan, berarti tengah-tengah itu adalah sekolah Dodi, berarti sebelah utaranya itu adalah tempat kerja Pak Sobarin, dan ini benar dikatakan di sini. Sementara di sini kan sudah secara tersier dikatakan bahwa Dodi menuju ke sekolah. Ia minta tolong dibonceng sepeda motor Pak Sobarin. Tetangganya tempat kerja searah dengan arah sekolah Dodi, searah ya, dan melewati sekolah Dodi. Berarti jawabannya adalah D. Oke, soal nomor 5. Mana yang mungkin terjadi? A. Ibu Dodi sudah meninggal dunia setelah sakit parah, tidak disebutkan di sini ya, di konteksnya, dan dirawat di rumah sakit selama 2 tahun belakangan ini. Tony adalah murid kelas 2 SD di sekolah Dodi. C. Di sekolah ada teman Dodi bernama Nina dan Dina, tidak disebutkan. D. Dodi anak yang sangat manja. Tidak, karena di sini hanya diolok-olok anak manja, tapi itu kan hanya gurauan. E. Dodi tidak suka kakinya terkena lumpur. Dodi ini kan rajin bermain ke sawah dan sungai ya, pasti ada terkena lumpur. Maka yang kemungkinannya itu adalah Tony adalah murid kelas 2 SD di sekolah Dodi. Ini dibuktikan dengan mana di sini kalimatnya. Tony adalah teman paling akrab Dodi, meski tidak seangkatan. Ya, seangkatan. Kalau si Dodi ini kelas 1 SD, maka kemungkinannya Tony itu kelas 2 SD. Oke, demikian ya untuk tes bakat skolastik ini, untuk tes kemampuan penalaran yang sudah kita bahas, yaitu tes penalaran logis dan penalaran analitis. Ya, semoga bermanfaat. Intinya adalah percepat, tambah kemampuan atau kecepatan membaca dan kemampuan menganalisis secara menarik kesimpulan, menalar secara logis dan secara analisis. Terima kasih, saya Abdul Rafiun. Dukung terus channel saya dengan klik like dan subscribe serta bagikan kepada teman-teman Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.